Kapan beliau muncul? Ada banyak tanda. Selain nanti terjadi perang antara 3 putra mahkota di negeri Jazirah Arab, maksudnya Saudi Arabia, nanti akan ada berperangan Bapak Ibu. Rasulullah sabdakan demikian. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya anak raja putra mahkota. Thumma la yasiru wahidun minhum ila wahidin minhum, tapi salah satu dari 3 putra mahkota ini tidak akan pernah bisa menjadi raja. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin adalah Imam Mahdi. Hari ini yang berkuasa adalah Raja Salman. Namun Raja Salman sudah seringkali ada upaya untuk pembunuhan. Jenderal pendampingnya sudah tidak ada. Abdul Aziz Al-Fagham adalah jenderal yang kuat yang selama ini melindungi Raja Salman. Beliau sudah tidak ada. Ketika ada seseorang yang ingin menembak Raja Salman, beliau menghalanginya dan peluru itu bersarang di tubuhnya Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Maka sekarang beliau kehilangan jenderal terbaiknya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah. Maka saya katakan 3 laki-laki ini adalah keturunan Raja Arab, karena Rasul sebutkan Ka'bah. Penguasa Ka'bah siapa? Saudi Arabia, berarti kan? Ya, kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Dulu ada 3 putra mahkota yang seperti ini, Bapak Ibu. Mukrin bin Abdul Aziz adalah putra mahkota, tapi sayang Allah menakdirkan beliau wafat meninggal sebelum Raja Salman naik. Mukrin bin Abdul Aziz naik helikopter dan helikopternya ada yang menembak sehingga jatuh dan meninggal. Beliau hancur, tubuhnya terbakar bersama terbakarnya dan hancurnya helikopter yang beliau tumpangi. Sampingnya di tengah ada Muhammad bin Naif. Sejak Raja Fahad berkuasa, Muhammad bin Naif adalah orang yang mewakili urusan-urusan diplomasi dengan negara luar, urusan luar negeri. Beliau mahir dalam dunia politik. Sejak Juni 2019 saya tidak melihat Muhammad bin Naif muncul. Ternyata beliau sudah menjadi tahanan kota. Apakah beliau masih hidup? Saya tidak tahu. Dan yang terakhir tinggal Muhammad bin Salman. Maka inilah yang kemudian diangkat menjadi putra mahkota. Seringkali kami mendengar persertuan antara Muhammad bin Naif dan Muhammad bin Salman. Namun Muhammad bin Naif disingkirkan. Satu lagi putra mahkota yang bernama Al-Walid bin Tadan. Ini adalah orang terkaya di Saudi Arabia juga, putra mahkota. Bapak Ibu lihat istrinya berhijab tidak? Ya, mohon maaf saya tidak berbicara tentang aib. Satu lagi putra mahkota yang lain bernama Khalid bin Farhan. Beliau sekarang berada di Jerman. Beliau hampir dibunuh bersama keluarganya, bersama ibunya. Ada cerita kenapa ibunya mau dibunuh dan keluarganya dihabisi karena menikah dengan laki-laki bukan laki-laki Arab, keturunan raja-raja mulia. Maka beliau menyerukan kudeta kepada Raja Salman dan menyingkirkan dan membunuhnya serta menyingkirkan putra mahkota. Apakah ini nanti akan menimbulkan perseteruan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Imam Mahdi akan muncul ketika 3 putra mahkota berseteru setelah wafatnya seorang raja. Ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi, Bapak Ibu, adalah apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Inna min asrati khurujih, sesungguhnya tanda dari itu kemunculannya adalah muni'an nasu ayyahujal bait aw ya'tamira ilaiha. Terhalangnya manusia melaksanakan haji dan umrah. Pertama saya membaca hadis ini tidak faham, Bapak Ibu. Bagaimana manusia di akhir zaman? Umat Islam mayoritas di akhir zaman. Bagaimana bisa terhalang melaksanakan haji dan umrah? Pandemi COVID-19 menjadi jawabannya. Betul? Jadi apakah ini isyarat Imam Mahdi akan segera datang? Wallahu a'lam bishawab. Karena kemunculan Imam Mahdi, Bapak Ibu, itu akan terjadi perang demi perang sampai Islam zahir di muka bumi. Sejak beliau muncul nanti dibayat oleh umat Islam di Ka'bah, di depan Multajam sampai makom Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara itu akan berkumpul 7 ulama dunia. Yashkuna ilallah, mereka mengadukan kepada Allah matahadas bi biladihim. Mereka mengadukan kepada Allah tentang fitnah yang melanda negara-negara mereka. Maka saya khawatir salah satunya dari 7 ulama ini mudah-mudahan ulama Indonesia yang selalu dizolimi, sehingga beliau kembali ke tanah suci setelah beliau bebas dan mengadukan fitnah yang terjadi pada negaranya. Apakah itu imam besar? Mudah-mudahan. Amin.
7 ulama tadi mengadu kepada Allah, ya Allah, anzil nusrataka ya Rabb, anzil nusrataka alaina, turunkan pertolonganmu kepada kami. Sudah dahsyat kezaliman terjadi di tanah air kami, di negeri kami. Masing-masing mendengar, loh kok doa kita sama? Siapa Anda? Maka 7 ulama ini bersatu. Lalu sepakatlah mereka mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh orang yang disebutkan ciri-ciri Imam Mahdi tadi. Apakah beliau sudah ada? Apakah hari ini beliau sudah ada? 7 ulama tadi menemukan orang yang ciri-cirinya disebutkan Rasulullah SAW. Rambutnya ikal sebahu, ya, alisnya halus, lurus dan indah luar biasa. Aknal anfi, hidungnya mancung sehingga terlihat tipis. Matanya menjorok ke dalam, ya, di pelipis matanya itu terlihat warna hitam. Launul Arabi wa jismuhu jismu Israili, kata Rasulullah. Tubuhnya seperti tubuh orang Israel, Bani Israel, ya, tapi warna kulitnya warna kulit orang Arab. Huwa min ahli baiti, min utrati, dia dari keturunanku, dari Al-Hasan bin Ali. Ya. Perutnya ada sedikit besar, ya, di pipi kanannya ada tai lalat. Ya, apabila beliau tersenyum terlihat celah di antara 2 giginya. Ya, seperti saya ini ada celahnya, jadi sudah mirip dengan saya. Satu, cuma itu aja. Matanya menjorok, saya sudah mirip beliau. Ya, di pipi kanannya ada tai lalat, saya agak sedikit bergeser ke sini. Perutnya agak besar, papahanya kecil, di pundaknya ada tanda kenabian. Iya. Apabila tersenyum, beliau terpancar cahaya keputihan, kata Rasul, dari giginya. Harum wangi tubuhnya. Ya, kalau kita cahaya ke kuning-kuningan, ya, kalau kita tersenyum, ya, sedikit memudar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini pasti akan muncul. Nah, kata beliau tadi, nah, orang-orang 7 ulama ini menemukan beliau, kata Rasulullah. Anta mahdiyan, ibsit yadaka yubayyuka 'ala sami wa ta'ah. Ulurkan tangan Anda, kami akan berbaiat kepada Anda sebagai Imam Mahdi untuk kami. La lastu mahdiyan, Anda ihda minal ansar. Ya. Khata'tum bil nafar bis syahid, khata'tum bi. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya satu dari orang Madinah, orang Ansar. Kalian salah orang. Lari dia ke Mekah. Dikejar ke Mekah, ketemu lagi. Ulurkan tangan Anda Imam Mahdi. Tidak, lari lagi ke Madinah. Ya tahawal min Makkah ila Madinah salas marat. Dia pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Jadi ciri Imam Mahdi itu dia tidak mau dibayat sebagai Imam Mahdi. Lah kalau ada yang ngaku Imam Mahdi itu berarti palsu, KW. Beliau menolak untuk dibayat menjadi Imam Mahdi. Sampai pada akhirnya di saat beliau akan lari kembali ke Madinah, Allah mengutus malaikat Jibril. Ihbit ya Jibril ila amsikhu wa aslihlu fi hadhihi lailah. Kurang lebih demikian. Turun kau Jibril, tahan dia untuk tidak berlari. Islahkan dia Jibril. Maka Jibril alaihissalam datang mengislah beliau, dicuci. Ada seperti Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dibersihkan hatinya, dihilangkan keraguannya, lalu diberikan hikmah dan keimanan ke dalam hatinya. Maka beliau pun pada akhirnya siap menjadi Imam Mahdi. Allah fahamkan dia tentang urusan politik dunia. Allah pahamkan tentang persaturan geopolitik hari ini, akhir zaman ini, dan Allah berikan bimbingan ilmu untuk melakukan kebajikan dan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW biasa menjadi Nabi dan Rasul, dan beliau diberikan kemampuan untuk memimpin umat serta kemampuan perang yang nanti, kata Rasulullah. Fayaktulunakum qatlan yang lam yaktulhu qaumun qattun. Beliau akan memimpin pasukan dan beliau akan memerangi orang-orang kafir di muka bumi ini dengan cara perang yang belum pernah dilakukan, sehingga orang-orang kafir akan terbelalak karena hebatnya sistem perang yang beliau punya. Allahu Akbar. Terbayang tidak lama lagi beliau akan hadir. Maka Bapak Ibu, saya sarankan untuk persiapkan bekal dengan baik. Ketika kita masih aman sekarang, apalagi level PPKM sudah turun, perbanyak beribadah di masjid. Kuatkan simpul ukhuwah persautuan di antara kita. Infakkan harta kita di jalan Allah. Kirim harta kita ke akhirat dengan diinfakkan di jalan Allah. Karena kelak kita akan dapatkan kembali. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.